Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Teacher Ana. Hari ini Teacher Ana mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah bisa ikut Teacher berdoa bersama-sama. Kita ambil sikap doanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar anak-anak juga yang di rumah tetap menjadi anak yang takut dan taat kepada Engkau. Ampuni dosa yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini Teacher mau menyampaikan firman Tuhan. Judulnya asal usul dosa ya. Anak-anak tahu tidak apa itu dosa? Dosa itu adalah apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan ya. Misalnya kita memikirkan yang jahat-jahat, kita melakukan yang jahat-jahat, misalnya kita mencuri, menyontek teman ya, itu adalah dosa ya. Dosa itu Tuhan tidak suka ya. Tapi hari ini Teacher mau cerita tentang asal usul dosa. Dosa itu dari mana asalnya ya. Kita manusia ini semua sudah jatuh di dalam dosa ya. Mau anak kecil yang baru lahir, sekalian orang tua, semua orang sudah berdosa. Jadi dosa ini asalnya dari mana? Karena itu Teacher mau cerita, kasih tahu anak-anak semua dosa itu asal usulnya dari mana ya. Anak-anak tahu tidak? Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama inilah yang berbuat dosa, pada mulanya ya. Mereka yang berdosa karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang ini jangan dilakukan, tapi mereka mau lakukan. Karena itu kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang tidak boleh lakukan, kita tidak boleh lakukan. Kita harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan yang baik ya di mata Tuhan. Waktu itu Tuhan Allah membuat satu taman. Untuk apa taman itu? Taman itu untuk tempat manusia pertama yang sudah Tuhan ciptakan. Siapa tadi manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Yaitu Adam dan Hawa ya. Berpasang-pasangan dia ya Tuhan ciptakan. Taman Eden ini Tuhan ciptakan untuk manusia yang sudah dibentuknya. Di Taman Eden ini kalian tahu tidak? Tempatnya indah sekali, banyak buah-buahan. Semua buah-buahan yang di sini yang semua gratis, tidak perlu dibeli ya. Buah apa saja ada, tempatnya indah sekali. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan Teacher tidak tahu ya. Ini adalah firman Tuhan. Buah-buahan banyak. Coba lihat sekarang kita mau makan buahan, kita beli ya. Kecuali kita punya, misalnya ada pohon mangga di depan rumah. Waktu mangga itu berbuah kita boleh ambil, kita makan ya. Tapi kalau kita tidak punya mangga, kita beli ke pasar ya, beli dengan uang. Ya. Tapi di Taman Eden ini begitu banyak buah-buahan, tinggal ambil gratis. Taman Eden ini Tuhan buat untuk manusia yang
diciptakan pertama kali. Nah, di Taman Eden ini Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon ya. Pohon ini kelihatan menarik dan kelihatan indah, menarik, dan buahnya boleh dimakan ya. Buah yang ada di Taman Eden ini boleh dimakan oleh manusia pertama yang Tuhan ciptakan ya, yaitu siapa? Adam dan Hawa ya. Nah, tapi juga di tengah-tengah taman itu Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan, juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya anak-anak ya. Nah, terus Tuhan mengambil manusia yang diciptakan dia tadi, lalu menempatkan di Taman Eden. Untuk apa Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan mereka ditempatkan di Taman Eden? Untuk apa? Yaitu untuk memelihara dan mengusahakan taman itu dijaga baik-baik. Seperti kita punya tanaman, misalnya mama ada tanam bunga, bunganya cantik ya kan, indah. Lalu bagaimana caranya? Bunga itu harus kita siram, rumputnya kita cabut. Nah, itu adalah tujuan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden ya, untuk memelihara semua yang ada di taman itu ya. Kan tadi banyak buah-buahan, banyak pohon-pohon. Jadi semua yang ada di situ harus dipelihara, dirawat baik-baik ya kan. Coba kalau tidak dirawat, apa yang terjadi? Tanaman yang ada rusak, bisa-bisa pohonnya mati, tanaman yang ada mati, tidak dipelihara, tidak dirawat ya. Nah, manusia yang pertama diciptakan Tuhan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara apa yang ada di situ ya. Tetapi Allah juga memberi perintah kepada manusia, kepada Adam ya. Allah bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya ya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati ya. Nah, Tuhan memberi perintah kepada mereka. Ada satu pohon di taman itu tidak boleh dimakan ya, karena pada waktu kamu makan buahnya kamu akan mati ya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Manusia itu tidak mau mendengar perintah Tuhan ya. Padahal tadi Tuhan bilang jangan kau makan buahnya, karena kalau kau makan buahnya kau akan mati ya. Tetapi mereka tetap makan ya. Manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan tidak mau mendengar perintah Tuhan. Akhirnya mereka makan buahnya. Lalu apa yang terjadi? Nah, anak-anak harus tahu, manusia pertama yang diciptakan yang diciptakan oleh Tuhan yang yang ada di Taman Eden, mereka pada waktu itu telanjang ya, mereka tidak berpakaian, tapi mereka tidak malu ya, karena belum ada dosa ya. Mereka tidak malu. Coba kita, kalau kita tidak pakai baju, tidak pakai celana, apa yang terjadi? Kita merasa malu. Kecuali orang gila, dia tidak malu ya. Nah, pada waktu manusia pertama yang makan buah itu, mereka merasa malu. Mereka sadar, kita sudah berdosa ya. Nah, anak-anak, karena itu ya anak-anak, Tuhan memberi perintah kepada kita, Tuhan bilang jangan, kita harus jangan ya, karena itu adalah dosa ya. Kita harus tahu mana yang perbuatan baik dan mana perbuatan jahat. Nah, begitulah cerita hari ini. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan melakukan dosa pertama kali ya.
Nah, karena dosa mereka ya, kita sekarang semua orang yang ada di dunia ini, baik anak kecil yang baru dilahirkan, kita manusia, orang tua kita, kakek nenek kita, semua manusia yang ada di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa asal ya. Itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak taat ya. Nah, tapi anak-anak, kalau kita yang berdosa ini, kita percaya kepada Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita ya. Tapi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, rajin berdoa, beribadah kepada Dia ya. Nah, anak-anak, cerita hari ini teacher rasa sampai di sini saja. Jadi anak-anak harus tahu ya, bagaimana dosa itu berasal. Dari mana dosa itu berasal? Dosa berasal dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita ya. Nah, tapi bagaimana cara kita dapat diampuni? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tapi memang dosa asal itu tidak bisa hilang, tetap ada ya. Hanya kepada Tuhan Yesus sajalah dosa kita dapat diampuni ya. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya, sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah dapat ikuti teacher berdoa. Anak-anak tentunya tahu bagaimana sikap doa ya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini dapat berguna untuk kami. Ya, kami juga tahu dari mana dosa itu berasal. Ampuni dosa kami yang kami lakukan ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau lindungi kami, dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadikan juga kami anak-anak yang beriman, takut dan taat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.